sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 3 Juni 2022, hari biasa pekan ke-7 masa Paskah, peringatan wajib Santo Carolus Luanga. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Setia menjawab panggilan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita, para pengikut Kristus. Ditampilkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitan. Yesus tidak pernah meninggalkan para muridnya. Sekalipun para murid sulit atau bahkan meninggalkan Yesus, namun Yesus tetap dengan sabar hadir dan memberi peneguhan bagi para muridnya. Saudara-saudari terkasih, kita ketahui para murid Yesus setelah Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan. Banyak para murid menjadi kecewa karena apa yang mereka cita-citakan dari Yesus sebagai guru dan pembebas mereka seolah-olah tak berdaya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Danau Tiberias, kembali kepada pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Para murid belum hidup dari Paskah Kristus. Namun Yesus tidak meninggalkan para murid. Yesus menyertai mereka dan mencari cara untuk meneguhkan iman para murid yang sering rapuh dan goyah. Secara khusus dalam bacaan Injil menampilkan tokoh Santo Petrus. Saudara-saudari terkasih, kita tahu bagaimana Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan sungguh, Yesus pun menyampaikan pertanyaan 3 kali untuk membantu Petrus menyatakan pengakuan imannya kepada Yesus. Antara kasih yang Yesus mohonkan dan janji yang diungkapkan Petrus tidaklah berbeda. Yesus tahu benar apa yang dapat dimohonkan kepada Petrus, yakni satu kasih yang hadir lewat persahabatan, saling berbagi dan memberi diri seperti seorang gembala kepada domba-domba yang Yesus akan percayakan. Pesan utama dari pengulangan sebanyak 3 kali yang membuat sedih Petrus, tetapi ini sesungguhnya berfungsi untuk memberi pengertian bahwa kasihnya berhadapan dengan Sang Guru. Yesus tidak berhenti hanya pada kemampuan sendiri, tetapi hanya dan secara khusus kesadaran bahwa Guru, yakni Yesus sendirilah
yang pertama-tama mengasihi Petrus. Saudara-saudari terkasih, jawaban Petrus, "Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Jika kamu tahu, maka dari sini sungguh tidak ada satu keraguan pun." Ini bukanlah sebuah kesadaran personal, sebab Petrus berkata, "Bukan diriku tidak yakin, juga kekuatan, juga perasaan, tetapi kepastian bahwa engkau sungguh menyadarinya. Hanya engkau sungguh dapat mengetahui apa yang ada dalam kekedalaman hatiku, dan kepastianku tidak didasarkan atas strategi khusus, tetapi hanya atas semua yang engkau ketahui tentang diriku. Karena engkau mempercayaiku dan memanggilku," kata Petrus, "maka dari itu aku menaruh keyakinan untuk mengikutimu dan memberi hidup bagi domba-dombamu." Saudara-saudari terkasih, pengalaman Petrus berhadapan dengan Yesus yang meminta jawaban atas pertanyaan sampai 3 kali sungguh menjadi pengalaman setiap orang Kristen, pengikut Kristus. Yesus mengetahui kelebihan dan kekurangan Petrus, namun Yesus tetap mengasihinya dan mempercayakan kepadanya domba-dombanya. Yesus meminta Petrus untuk berjalan bersamanya dalam mengembalakan domba-dombanya. Yesus berangkat dan mulai dari keberadaan kita sesungguhnya, kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus meminta kepada Petrus dan semua pengikutnya untuk selalu menjawab panggilan Tuhan untuk mengikutinya dan menjadi saksinya. Tuhan tidak pernah fokus kepada kelemahan dan dosa-dosa umatnya. Tuhan selalu melihat dengan kasih dan tahu serta yakin bahwa kita dapat berjuang untuk mengikutinya dan menjadi saksinya. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, mari kita pun menghidupkan keyakinan ini dan berani untuk menjawab panggilan Tuhan, mengikutinya dan menjadi saksinya sebagai tanda cinta kasih dan kebangkitan bagi sesama di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.